Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputri, NPM 2270201081, Prodi Ilmu Komunikasi. Pada kali ini, video ini akan menyampaikan materi psikologi tentang sikap. Pengertian dari sikap secara historis, sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Speaker pada tahun 1962 yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Menurut Alain Guy Adley pada tahun 1980. Pada tahun 1988, Laird menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Oleh Reich, kesiapan yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau test attitude. Menurutnya, istilah Reich, sikap tidak hanya menyangkut aspek mental, tapi juga aspek respon fisik. Kemudian, ketika Thomas dan Zenecke pada tahun 1918, Alan Guy Edric pada tahun 1980, mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu 3 kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Turton pada tahun 1928, Francis Likert pada tahun 1932, dan Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, yaitu favorable, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak, unfavorable, pada objek tersebut. Kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Jarve pada tahun 1928, Bogardus 1931, dan Lapierre 1934. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksud merupakan cenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Kemudian ada ketiga, menurut mereka konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, atau berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap macam-macam hal. Misalnya, bagi kaum muslimin, daging babi itu haram. Tapi menurut kaum Nasrani itu adalah makanan yang boleh dimakan. Sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap, pandangan, ataupun sikap perasaan tertentu. Tetapi sikap-sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut, yaitu suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Kemudian, attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial. Biasanya, attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang, tetapi juga orang lain sekelompok masyarakat. Misalnya, penghormatan yang berkali-kali dinyatakan dengan cara hikmat oleh sekelompok orang terhadap bendera, menunjukkan attitude kelompok terhadap suatu benderanya. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki oleh seseorang demi seseorang saja.
Misalnya kesukaan terhadap seseorang terhadap kucing ataupun hewan peliharaan yang lain. Attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Attitude individual merupakan attitude yang terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi terhadap suatu objek, orang, binatang, ataupun hal-hal tertentu. Ciri-ciri dari sikap yaitu sikap tidak dibawa orang sejak lahir, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang tersebut. Kemudian sifat dapat berubah-ubah karena sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Kemudian ada sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Kemudian objek sikap dalam merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Kemudian ada sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Kemudian ada sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menunjukkan ke suatu tujuan. Sikap yang merupakan suatu pengetahuan, tetapi pengetahuan yang disertai dengan kesediaan dan kecenderungan bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Sikap juga berbeda dengan tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya yang dimaksud untuk melancarkan suatu mempermudah hidup saja. Struktur sikap. Yang pertama yaitu struktur sikap terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang. Yang pertama yaitu kognitif atau kepercayaan. Kemudian ada komponen afektif, emosional, dan komponen konatif yaitu komponen perilaku. Pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Yang pertama yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institut atau lembaga pendidikan, dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individual. Secara umum, pembentukan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, di antaranya yaitu adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain faktor internal yaitu terdapat pada diri orang yang bersangkutan, kemudian faktor eksternal berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Faktor ini dapat menyangkut faktor lain seperti sifat objek yang dijadikan sasaran sikap, kewibawaan orang yang mengemukakan suatu sikap, sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sifat, media komunikasi yang digunakan dalam penyampaian sikap, situasi pada saat sikap itu dibentuk. Kemudian terdapat pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenan dalam objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranan ialah faktor-faktor internal di dalam diri manusia itu, yaitu selektivitasnya sendiri, daya pemilihannya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya. Itulah materi tentang sikap. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.